damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita pada peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayat 15. Saya akan bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang dan banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus kali ini, melalui nats khotbah ini kita diajak memahami beberapa hal mengenai kematian Tuhan Yesus. Pertama-tama saudara-saudara, kita perlu menyadari dan membuang pemahaman-pemahaman, menolak pemahaman-pemahaman yang terlalu sempit tentang kematian Tuhan Yesus. Misalnya adanya anggapan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah merupakan satu kegagalan dalam rangkaian rencana keselamatan Allah untuk manusia. Ada pendapat yang mengatakan kematian Tuhan Yesus adalah merupakan suatu kegagalan bagi Allah. Masa Allah mati? Masa Allah mati? Allah gagal. Kematian Tuhan Yesus adalah merupakan satu keberhasilan. Kematian Tuhan Yesus adalah merupakan suatu penyataan bahwa Allah adalah Allah bagi orang yang hidup dan Allah bagi orang yang mati. Kematian Tuhan Yesus adalah merupakan suatu penyataan bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Kematian Tuhan Yesus adalah suatu penyataan bahwa kematian tidak berkuasa untuk melawan kuasa Allah. Kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah hal yang menarik perhatian dunia. Sepanjang zaman orang-orang berlomba-lomba memahami kematian Tuhan Yesus. Para ahli filsafat menjelaskan ajaran tentang kematian Tuhan Yesus. Para seniman membuat lukisan menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus. Ahli-ahli psikologi menjelaskan kebesaran tentang kematian Tuhan Yesus. Begitu banyak orang berlomba-lomba menjelaskan tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah memberi ilham tentang keselamatan. Bukankah itu merupakan suatu keberhasilan? Bukankah itu merupakan suatu kemajuan? Bukankah itu merupakan suatu yang baru? Bahkan para sinemator, para orang-orang dramakor mencoba menggambarkan tentang kematian Yesus yang sedekat-dekatnya. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Yesus mau berusaha menggambarkan siapa itu Yesus di dalam kematiannya. Bukankah itu menjadi suatu keberhasilan bagi iman kita? Bukankah itu menjadi suatu ketenaran? Bukankah itu menjadi suatu hal yang baru? Bukankah itu menjadi suatu kemajuan? Peringatan demi peringatan kematian Tuhan Yesus, jutaan orang memperingatinya di seluruh dunia, termasuk kita. Marilah kita bangga sebagai orang percaya mengenai kematian Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus merupakan keselamatan bagi kita. Amin. Gugu jualusiamu. Amin. Mari kita bangga. Mari kita jangan malu dengan kematian Tuhan Yesus. Tidak ada yang perlu kita malukan.
Sedangkan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berusaha mau mendekatkan bagaimana cerita tentang kematian Yesus, berusaha menafsirkan biar semakin dekat dan semakin dekat untuk menafsirkan tentang kematian Tuhan Yesus. Bagaimana kita sebagai orang percaya bisa malu dan tidak bangga tentang kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, seruan pertama dari nats khotbah ini pada saat kita kali ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangga melihat Tuhan kita. Mari kita bangga menggumuli Tuhan kita yang mati karena untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mencoba menggambarkan buruknya rupa Yesus karena mengalami siksaan-siksaan pada saat kematiannya disalib. Walaupun semuanya itu tidak pernah sempurna menggambarkan rupa buruk seperti yang Yesaya gambarkan, katakan dalam nats ini. Memahami buruknya rupa Yesus pada saat kematiannya adalah memahami itu bukanlah sesuatu yang pantas ia alami untuk kejahatannya. Yesus mengalami itu dengan sukarela, mengalami itu bukan karena hukumannya, tetapi semata-mata karena rasa tunduknya kepada Bapaknya. Inilah sikap yang paling luhur dan yang mulia dari semua. Rela buruk rupa demi ketaatan kepada Tuhan. Ikhlas menempuh mengalami buruk rupa karena kasih yang murni kepada kita. Melihat buruknya rupa Yesus pada saat kematiannya berarti melihat Allah masuk ke dalam keburukan-keburukan kita. Melihat Allah mau mengangkat keburukan-keburukan kita supaya kita menjadi orang yang layak di hadapan manusia, terlebih-lebih layak di hadapan Allah. Allah mau membuang keburukan-keburukan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan keburukan-keburukan kita. Amin. Dengan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, betapa menderitanya dia sampai buruk rupanya. Tidak ada yang bisa menggambarkannya seperti apa yang diperlihatkan oleh Yesaya dalam nats ini. Adalah merupakan masuknya Allah kepada keburukan-keburukan kita untuk mengangkat seluruh keburukan-keburukan kita supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang layak. Ada seorang prajurit yang sebelum berangkat ke medan tempur berkata kepada pendetanya, "Pak Pendeta, doakan saya supaya bisa saya selamat pulang dari pertempuran." Jawaban pendetanya, "Saya tidak akan mendoakan kamu, tetapi saya akan ikut berperang bersama-sama dengan kamu." Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.